Mohon perhatian ibu-ibu dan bapak sekalian. Acara ini akan kita awali. Sebelumnya kami mengaturkan pengasuhan Om Swastiastu. Semoga Ibu Sang Hyang Widi Wase memberkati kita semua dengan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara hari ini dengan baik. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung, Ibu Ayu Swifte yang telah berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati tim pembina tingkat kabupaten yang berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Banjarangkan beserta tim dari kecamatan. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan instansi Dipo Sekecamatan Banjarangkan yang berkenan hadir hari ini. Yang saya hormati Saudara Ketua BPD Desa Banjarangkan. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarangkan. Dan yang sangat kami banggakan ibu-ibu peserta pertemuan hari ini yang merupakan anggota kelompok pelaksana UP 2K di Desa Banjarangkan. Puji syukur kehadiran Ibu Sang Hyang Widi Wase bahwa hari ini kita berkumpul dan kita kedatangan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dalam rangka pembinaan UP 2K di Desa Banjarangkan, sehingga ke depan kita menjadi lebih baik, menjadi tujuan yang kita cita-citakan tercapai. Perlu kami laporkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung, UP 2K di Desa Banjarangkan di bawah pembinaan PKK Desa Banjarangkan telah berkembang, walaupun tidak baik sekali tapi sudah berkembang cukup baik, Ibu. Jadi dari kelompok yang sebelumnya cuma 4 kelompok di tahun 2014 berkembang menjadi terakhir menjadi 12 kelompok. Jadi dari perbulan 4 kelompok menjadi 8 kelompok atau 7 kelompok saat datanya gini. Tapi yang terakhir kita sudah berkembang menjadi 12 kelompok dan kita ke depan akan usahakan untuk lebih berkembang lagi untuk menyentuh kegiatan-kegiatan yang memungkinkan peningkatan pendapatan keluarga, sehingga apa yang menjadi visi misi kami yaitu Banjarangkan yang aman, bersih dan sejahtera. Jadi visi kami yang terakhir kesejahteraan untuk masyarakat kami di Desa Banjarangkan bisa tercapai. Untuk selanjutnya kami sangat mohonkan bimbingan dari Ibu Ketua Tim Penggerak Desa PKK Kabupaten Klungkung agar bisa menjadi pegangan kami di desa untuk perkembangan UP 2K ke depan. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum dia memberikan pengarahan, marilah kita terlebih dahulu mengaturkan puji pengastuhan Om Swastiastu. Yang dia hormati Saudara Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung, dalam hal ini hadir Ibu Sri Kaste, Ibu Sekda Putu Inastre. Yang dia hormati Bapak Camat Banjarangkan atau yang mewakili. Yang dia hormati Bapak Perbekel Desa Banjarangkan beserta Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banjarangkan. Yang saya hormati Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung yang membidangi UP 2K yang bisa hadir dalam pertemuan ini.
yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Banjarangkan, dan yang saya cintai kelompok UP2K atau ibu-ibu yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Kelungkung hadir di Desa Banjarangkan adalah untuk mengadakan pembinaan tentang UP2K yang sudah dimiliki oleh Desa Banjarangkan. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Perbekel, bahwa dari 4 kelompok menjadi 8 kelompok dan terus berkembang. Yang selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya nanti Desa Banjarangkan bisa mengembangkan lebih banyak kelompok-kelompok UP2K yang bisa membantu penghasilan masyarakat di sini. Dalam hal ini yang juga hadir bersama pembina UP2K mungkin sebentar lagi akan langsung menuju pada pembinaan administrasi, Pak. Nanti akan dilihat bagaimana perkembangan administrasi UP2K yang ada di Desa Banjarangkan. Dan hadir juga di sini dari Puskesmas Dawan Banjarangkan 1, yaitu kebetulan Ibu Dokter hadir di sini. Sebentar juga bisa melihat dan nanti bisa ngasih tahu kepada kelompok UP2K bagaimana kesehatan kerja mereka, Pak. Itu juga harus didukung oleh kesehatan masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam kelompok-kelompok tersebut. Misalnya kalau di sini ada Batok Kelapa kan punya pekerja di sini. Nanti dari Puskesmas Banjarangkan 1 akan mengasih solusi bagaimana kesehatan pekerja mereka. Apakah perlu ada masker misalnya, apakah setiap bulan ada pemeriksaan dari Puskesmas, itu perlu ada penunjang juga, Pak, karena kita masyarakat kita bekerja di sana butuh kesehatan. Nah, nanti dari Puskesmas biar bisa mengasih saran bagaimana kedepannya pekerja-pekerja yang bekerja di rumah tangga agar selalu dijaga kesehatannya. Nah, mengenai nanti pemasaran hasil UP2K yang ada di Desa Banjarangkan, perlu ada kerjasama nanti, Pak. Misalnya ada koperasi, ada supermarket yang ada di wilayah Banjarangkan, misalnya ada kerjasama. Begitu hasil UP2K yang dihasilkan oleh masyarakat bisa langsung dipasarkan. Nah, mungkin dari yang selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung beserta rombongan hadir di tempat ini, memberi semangat, memberi dukungan, dan nantinya bisa mengambil solusinya bagaimana kalau memang hasil pengrajin yang ada di Desa Banjarangkan cukup banyak, apakah kita perlu sampai keluar daerah, misalnya dari Kabupaten Kelungkung ke kabupaten yang lain. Mungkin itu yang perlu yang sampaikan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kelungkung, dan diharapkan Bapak Perbekel selaku pembina Tim Penggerak PKK di Desa Banjarangkan bisa memotivasi, bisa mengasih semangat kepada kelompok-kelompok UP2K yang ada di Desa Banjarangkan. Mungkin itu yang perlu yang sampaikan. Sebentar lagi akan langsung dilihat bagaimana administrasi yang ada di kelompok-kelompok UP2K di Desa Banjarangkan. Sekian dari Tiang, dan Tiang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dari Dinas Desa, yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Banjarangkan 1, yang saya hormati Bapak Perbekel Desa Banjarangkan, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Banjarangkan, yang saya hormati Bapak Ketua LPM Desa Banjarangkan, beserta ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK dan UP2K Desa Banjarangkan yang saya banggakan pula. Hari ini adalah acara pembinaan dari Disperindak
dan dari Puskesmas Bajarangan 1. Acara ini yaitu mengenai pentingnya pemasaran dan kesehatan pada anggota kelompok UP2K Desa Bajarangan. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan selanjutnya kepada Bapak untuk memberikan pembinaan. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKK Desa Bajarangan atas waktu yang diberikan pada saya dalam pembinaan ini. Sebelum saya akan memberikan pengarahan terhadap peserta UP2K Desa Kecamatan Bajarangan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri supaya tidak asing bagi ibu-ibu. Karena di sini saya juga orang baru masuk di Dinas Pendidikan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iman Iswarte. Alamat saya dari orang Gianyar tapi tinggal sudah menetap di Kelungkung di Jalan Gajah Mada nomor 78 Semarang. Nah, di mana dalam hal ini status saya sudah berkeluarga, beranak 2 dan rambut sudah ubanan. Supaya sedikit tertawa inilah. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya memang umur saya tidak masih masih bukan tua, tapi umur saya baru 54 jalan. Ya, ini karena rambut sudah putih, mungkin umur saya pikirannya sudah senja. Nah, ini. Nah, sebelum saya lebih lanjut, nah, saya tugas di Dinas Koperasi, tempat kantornya di Desa Asah. Mungkin ibu-ibu tahu nggak Desa Asah? Nah, kalau dari sini ke utara menuju Jalan Besakeh, di sebelah barat jalan, di sebelah utara kantor Desa Asah. Nah, itu sedikit. Nah, sebelum lanjut, nah, di mana di sini ibu-ibu? Ibu-ibu di sini kan adalah merupakan suatu kelompok, di mana kelompok ini adalah tergabung dari beberapa unit-unit usaha. Kan tidak semua mungkin satu usaha. Jadi di sini bermacam-macam usaha bergabung dalam satu kelompok. Nah, di mana dalam kelompok ini, dalam hal ini, kalau ibu supaya bisa lebih meningkat dan kegiatannya, saya akan arahkan ibu ke koperasi. Kenapa berkoperasi? Karena koperasi itu adalah untuk memajukan usaha-usaha ibu dan untuk memudahkan untuk mendapatkan suatu modal. Nah, di mana koperasi itu adalah merupakan badan usaha atau badan hukum koperasi yang bergerak hukum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan atas dasar kekeluargaan. Nah, karena di sini ibu-ibu sudah terduduk dalam kelompok-kelompok, diharapkan kalau bisa berduduklah berkoperasi. Nah, koperasi itu ada 2. Satu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, kalau ini ibu-ibu adalah perkumpulan dari ibu-ibu atau wanita. Dan menurut saya kalau bisa ibu bentuk koperasi wanita. Nah, karena kalau menjadi anggota koperasi, kalau membentuk koperasi itu minimal itu anggotanya 25 orang, 20 orang. Nah, di mana dalam koperasi ini ada sebagai penggagas. Di mana ibu kalau berkoperasi di sini adalah tempat ibu untuk meminjam uang dan menaruh uang. Nah, di mana ibu bisa meminjam uang dan menaruh uang, juga ibu yang akan menjadi untuk mengumpulkan dana. Bila mana ibu-ibu punya lebih dana disimpan di
koperasi tersebut dan ibunya juga menggunakan jasa koperasi tersebut. Di mana ibu melaksanakan kegiatan usaha peningkatan keluarga itu yang berupa kegiatan mungkin kegiatan kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya itu. Nah, ibu bisa belinya di sana kalau ibu punya lebih, kalau di sana. Tujuannya di sana itu dari kita, oleh kita, untuk kita, kan gitu ya ibu ya. Nah, kalau di sana itu, kalau ibu di sini, apalagi sudah dilaporkan oleh Bapak Kepala Desa yang sudah yang lalu, kan sekarang, yang lalu itu karena kelompok itu sudah berkembang. Nah, berkembang di sini. Nah, sebelum ibu membentuk koperasi, ibu juga minta penyuluhan dulu. Setelah ibu dapat penyuluhan di sana, ibu bisa menjalankan koperasi. Nah, di sana, di mana di sini koperasi itu sebelum ibu berbadan hukum disebut dengan prakoperasi. Nah, itu sedikit Bu untuk saya untuk penjelasan karena ibu ini dalam bentuk kelompok diharapkan kalau bisa terbentuk. Itu dulu sedikit yang saya bisa jelaskan kepada ibu supaya tidak lama. Nanti waktu ini saya serahkan kepada ibu kedua. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pembinaan tentang kesehatan dari Ibu Kepala Puskesmas Banjarnegara 1. Terima kasih waktunya Ibu. Buat yang menjelaskan karena desa Banjarnegara dan seluruh anggota UP2K Desa Banjarnegara. UP2K ini kan artinya itu ya? Usaha peningkatan keluarga. Ini anggotanya dari ibu-ibu penggerak PKK. Ibu-ibu anggota PKK Desa Banjarnegara. Yang berbahagia sekali ternyata di Banjarnegara sekarang sudah terbentuk kelompok UP2K yang terus berkembang. Dari tadi laporan dulu dari 4 jadi 8 menjadi 12. Ini mudah-mudahan nanti terus berkembang. Karena ini kalau semakin maju masyarakatnya, pasti kesehatannya juga akan semakin baik. Sebelumnya mungkin sudah tahu ya berguna Puskesmas Banjarnegara 1 sudah cukup lama, mungkin sudah cukup lama dijalankan. Dan pada hari ini kita khusus akan membicarakan masalah upaya kesehatan untuk pekerja. Yang ini adalah kelompok UP2K, ada kelompok usaha kecil ya seperti usaha kecil untuk peningkatan pendapatan keluarga. Tapi ternyata di Banjarnegara sudah ada skup yang lebih besar yang lihat, apalagi ini sudah sering bekerja sama dengan kita, ada yang batok kelapa. Yang mana itu batok kelapa? Oke, jadinya kami dengan pengrajin ya Ibu ya, namanya pengrajin batok kelapa selama ini sudah terjalin kerjasama yang cukup bagus. Jadinya sudah sering kita melakukan pemantauan kesehatan. Jadinya kedepannya kami harapkan ke-12 kelompok P2K yang ada di Desa Banjarnegara akan melakukan kerjasama secara berkesinambungan dengan kami pihak Puskesmas. Nanti di mana peran kami Puskesmas di sini? Oke, jadinya untuk segi kesehatannya, baik itu kesehatan keselamatan pekerja atau anggota kelompoknya, ataupun nanti kesehatan hasil produk olahannya. Oke, itu yang menjadi pemantauan kami. Apalagi kami lihat di sini ada nanti hasil olahan makanannya, ada kelompok kue, kemudian ada ayam panggang. Tapi pada Ibu, apalagi ada jamu. Ini bagus sekali ada jamu karena bagaimanapun sekarang ada program untuk yang Stratkom. Jadinya kita mengkombinasikan antara kesehatan modern dengan kesehatan populer yang mendukung program kesehatan. Jangan sampai nanti sudah minum jamu malah keluarnya diare. Oke. Nanti yang untuk pemantauan kesehatan kerja pada pekerja anggota
Rempeyek itu ya maksudnya kalau biar tahan semakin pakai pengawet borak itu tolong gitu. Ya, jadinya jangan sampai memakai yang bahan-bahan yang memang tidak direkomendasikan oleh kesehatan. Karena dampaknya apalagi ini skopnya bisa pasti lebih banyak mengkonsumsi warga kita dulu. Kalau gigi sudah bagus ya otomatis akan dibeli oleh desa-desa yang lain, mungkin kabupaten yang lain, apalagi bisa sampai ke luar daerah. Oke. Kemudian tolong juga diperhatikan cara pengemasan. Mungkin tadi sebenarnya bagaimana kita menarik dan sehat, apalagi menarik dan sehat. Ini kita mohon selalu diperhatikan sehingga apa yang menjadi produksi, yang menjadi harapan kita bersama supaya peningkatan pendapatan keluarga. Ya betul ini dari ibu PKK jadinya membantu ya, membantu pendapatan para suami atau keluarga. Nanti kedepannya kita harapkan dari 12 kelompok ini yang sudah dikasih nama-namanya, nanti kita akan lakukan pendataan. Kalau bisa terkumpul dalam satu kelompok, ibu. Misalnya kalau perempuan bangsa nikah terkumpul dalam satu kelompok, apalagi ada terkumpul dalam satu kelompok. Nanti kalau masih dengan pihak puskesmas, kapan bisa dikumpulkan itu ya paling tidak mungkin sebulan ada 2 bulan sekali kita pantau kesehatannya. Kalau di satu kelompok kan sudah memang terutama untuk perjalanan makanan juga nanti kedepannya mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut ya, kita bisa diskusi lebih meningkat kesehatan dari pengelola makanan juga bisa kita tingkatkan. Mungkin juga sebentar setelah diskusi kita akan diskusikan nanti secara mungkin kami akan berkunjung langsung melakukan pembinaan ke tempat-tempat Demikian ibu-ibu yang sudah disampaikan baik oleh Bapak dari Disperindak maupun Ibu Dokter dari Puskesmas. Mungkin ada yang kurang mengerti atau ada yang mau dipertanyakan tentang apa yang telah disampaikan tadi. Silakan ibu bisa langsung bertanya. Terima kasih kepada Ibu Dirga yang bisa menjelaskan. Saya lanjut saja, terutama apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, semua masalah kesehatan. Yang kami sampaikan di sini adalah khususnya kepada pengusaha bapak kelapa yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, sehingga kami perlu menanyakan, beliau kan punya artinya pekerja, bagaimana cara pengurusan BPJS supaya pekerja itu betul-betul mendapat jaminan untuk kesehatan untuk selanjutnya. Mungkin itu saja, kami mohon penjelasan dari Ibu Dokter untuk memperingat dan memperlancar biar kan ada umpamanya dari pekerja yang sakit biar cepat bisa mendapatkan dengan terima kasih. Karena ini UPI 26 ada makanan yang memang dipasarkan yang perlu saya mohon untuk penjelasan pemasarannya supaya bisa lebih meningkat, kemudian lebih laris. Mungkin teknik-teknik bagaimana caranya dalam pemasaran makanan atau usaha UPI 26 tersebut. Terima kasih. Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan juga silakan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini kita berikan kayak dasar di ujiannya yang ujiannya nanti memang akan ada dari gaji. Jadi kalau tidak salah kerjaan teknisnya pastinya sih tidak tahu pasti koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu misalnya biasanya itu seperti yang sudah punya di koperasi dari gaji pokoknya bapaknya kalau tidak salah 70% itu ditanggung oleh pemberi kerja perusahaan itu, 30% ditanggung oleh karyawannya. Itu ada banyak manfaat yang diperoleh yaitu asuransi ketenagakerjaan yang meliputi kecelakaan dan kecelakaan kerja. Jadinya kalau memang dia sakit karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu walaupun dia misalnya berangkat ke tempat kerja pulang ke tempat kerja dari teman ditanggung, kemudian ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kalau untuk kesehatannya koordinasinya kalau BPJS Kesehatan, kalau itu menjalankan ada setelah
Terima kasih kepada Ibu siapa namanya? Winarsi. Sebelum saya sedikit menjawab apa namanya penjelasan kepada sebenarnya Ibu tentang pemasaran hasil produksi Ibu yang dimana dalam hal ini bersifat makanan itu kan sifatnya tidak bisa makanan yang berupa makanan yang sehari-hari. Kalau makanan yang sifat yang lama itu kan memang mungkin ada sedikit bahan pokok kan itu misalnya karena di sini kalau di bidang berita memang ada yang membidangi untuk pemasaran dulu. Nah, sini dalam hal ini biasanya makanan yang bersifat lama itu tergantung dari produksinya kan Bu. Kalau produksi seperti barang pokok, ini kan dulu sebagai barang pokok, ini kan ada di bidang pemasaran industri dulu ada yang itu sering diikutkan pameran kan itu ya. Kadang-kadang ini ibu yang memproduksi juga ya, kadang-kadang juga barangnya yang dibawa diperkenalkan di pameran. Tetapi sifatnya di sana itu tidak menjual, tapi dia mempromosikan. Itu yang barang yang sifatnya keharuman. Nah, sedangkan untuk produksi makanan ini yang menyediakan berkaitan dengan itu olahan pangan kan itu misalnya ya di apa namanya koordinasikan dengan kantor ketahanan pangan. Di sana lah dia tempat untuk coba ibu koordinasi ke sana, mungkin ada orang produksi makanan. Kalau yang sifat bahan yang produksi rumah tangga yang seperti batok itu kami akan mendatangi ke ibu produksi, biasanya dicari akan dipamerkan dulu. Nah, Pak, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang pas atau kurang jelas, saya mohon maaf. Coba itu yang terima kasih. Demikian Ibu yang disampaikan dalam pembinaan. Om Swastiastu. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta Ibu Dokter dan Bapak dari Dinas beserta Bapak Ketua LTM serta Ketua BPD. Kami dari kelompok Bugasari dari UP2K ingin bertanya. Selama ini kami sudah mendapat bantuan juga. Terus untuk meningkatkan penghasilan kami memerlukan biaya lebih banyak. Nah, untuk masing-masing kelompok ini memerlukan biaya lebih banyak. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara saya untuk mendapat bantuan agar usaha kami ini bisa berlangsung dan bisa menghasilkan yang lebih banyak. Tolong kami dikasih penjelasan. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih sudah menyampaikan keinginannya. Saya bilang keinginan itu ya, karena ini mohon bantuan. Kami di pemerintah desa dengan peraturan yang baru sudah sering kami katakan baik ke kelompok ibu-ibu, ke kelompok pemuda juga. Dengan undang-undang yang baru kami pemerintah desa dipercayai untuk mengelola anggaran. Jadi ada banyak sumber anggaran sekarang. Jadi malah kami akan kesulitan jika ibu-ibu tidak mengakses anggaran itu. Jadi kalau tadi walaupun itu baru keinginan ibu, kami sangat mengapresiasi. Tapi yang kami inginkan adalah apa yang dibutuhkan oleh kegiatan ibu-ibu. Jadi mari kita bersama-sama dari sekarang ke depan untuk mengubah pandangan kita. Jangan apa yang kita inginkan dan kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Karena itu kami seperti juga pertemuan sebelumnya kami menantang ibu-ibu
Ayo kita berkegiatan. Ayo kita berkegiatan, dan dari kegiatan itu kami pemerintah desa akan menganggarkan kegiatan ibu-ibu, dan kami akan sangat bersyukur sekali kalau kegiatan ibu-ibu itu bisa menunjang menambah pendapatan untuk keluarga. Karena pada akhirnya kalau itu sudah sukses, akan visi kami pribadi sebagai kepala desa itu akan tercapai. Jadi paling tidak kesuksesan ibu itu akan kesejahteraan bagi masyarakat kita di desa Banjarangan. Nah, terkait dengan keinginan ibu, kelompok ibu silakan membuat perencanaan. Apakah ibu perlu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ibu untuk berproduksi? Kami tahu kelompok Bogasari ini membuat jajan ya, penghasil jajan. Nah, seingat saya kelompok Bogasari ini berkembang karena kami dulu juga pernah memberikan pelatihan. Jadi dulu dengan program PMPM kita memberikan pelatihan membuat jajan, dan kami sangat bersyukur kelompok ini sudah berkembang seperti sekarang ini, dan kami tantang untuk membuatkan perencanaan, dan kita nanti di tahun depan, di tahun 2017 kita akan anggarkan, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa rencanakan kegiatan ibu. Nanti kita akan masukkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Banjarangan. Ibu-ibu jadi ibu-ibu buat, tidak usah terlalu mendetail. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan, kami akan memperbaiki tim kami di desa. Termasuk juga ke kelompok-kelompok yang lain. Jadi apa yang kita sampaikan makin ini benar-benar nih, ini bukan hanya untuk untuk promosi saja, ini benar-benar seperti yang kita sudah sampaikan berkali-kali kita bertemu, ini benar-benar nanti ibu buat perencanaan. Mumpung tapi perencanaan untuk 2017 belum kita tetapkan Jadi semakin banyak ibu memberikan kami masukan perencanaan dari ibu, jadi pekerjaan kami di desa semakin ringan. Tidak gampang Bu, kami diberikan uang banyak itu tidak gampang. Jadi bukan kita bagi-bagi, bukan Bu. Uang itu bukan kita bagi-bagi, tapi kita manfaatkan untuk kegiatan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami informasikan nanti ada dari dana desa, dari ADD namanya, Ibu pasti tahunya ADD itu ya, itu alokasi dana desa Bu, dan dari sumber-sumber yang lain. Jadi saya apresiasi, nanti kami pasti akan didukung oleh anggota BPD, dan perencanaan ibu akan disempurnakan nanti oleh anggota LPM sesuai dengan bidangnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ingat loh Bu, tahun depan ini kita akan mengelola dana 2 miliar. Nah itu kita manfaatkan ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Demikianlah ibu-ibu hasil pembinaan tadi, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, juga kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir tempat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akhiri acara pembinaan ini dan kita ucapkan salam santi. Om Santi 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 Om. Pengisiannya sama Bu ya, UP2K tidak ada perbedaan dalam tugas Bu ya, sama ada
tanggal, uraian jumlah, tanggal, nomor aplikasi, uraian dan jumlah. Coba lihat Bu, jadi tidak ada perbedaan dari 60 ke 30. Lihat dulu. Jadi Ibu coba Ibu bercerita bagaimana caranya mengisi buku angsuran.
Dari tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung hadir di tempat ini yang selaku ketua, ada juga Ibu Wakil Ketua yang hadir di tempat usaha Bapak yang ingin membina dan ingin tahu kalau usaha Bapak ini dari tahun berapa berdiri, sudah hidup, mempunyai tenaga kerja berapa, dan berapa setiap hari berapa Bapak harus memotong ayam yang harus Bapak jual ke pasar. Terima kasih Pak atas kedatangan tim dari kabupaten, utamanya Ibu dari Bupati Klungkung. Terima kasih atas kedatangannya di kelompok kami juga, karena kelompok kami juga berdiri sendiri kelompok, tapi kami berdiri sendiri dalam artian pribadi lah. Di sini satu karena berbicara karena tempat kurang, makanya kami berbicara dengan ini Bu. Kami kalau masalah bahan ayam kami mendatangkan kami di sini lewat dia pengumpul kami dari pengumpul. Nah, untuk ini tenaga Bu, kami masih manual, masih menggunakan tenaga manusia. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di kelompok Bapak ini. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Klungkung hadir di tempat ini ingin membina UP2K yang ada di Desa Bayarangkan. Yang perlu yang tanyakan di sini, kelompok Bapak di sini apakah modalnya dari mana, sudah itu pemasarannya kemana, nanti juga perlu apa jaminan kesehatan kan kepada kelompok Bapak itu, misalnya kalau istilah Balinya miniin bulu ayam itu, cabut bulu ayam kan harus ada masker, misalnya kesehatan bagaimana, itu yang perlu yang tanyakan. Kami ini dari kelompok Bogasari yang beranggotakan 5 orang dengan masih tenaga manual manusia itu yang untuk cabut bulu ayam, manggang juga Bu, ini seperti ini manggang, dan itu ya, kami sendiri Bu, karena manggang ini harus laki Bu. Maklum juga Bu, P2K kan harus perempuan, kami laki, harus ada lakinya untuk tenaga manggang Bu. Ya seperti itu. Untuk modal utama Bu, kami dibantu dari P2K Desa Bayarangkan sebesar 5 juta Bu. Kami cicil tiap bulan ya, dari pendapatan kami. Lalu kami setiap harinya motong perkiraan antara 40 sampai 50 ekor. Itu sebelum hari raya, kalau hari raya mungkin lebih bisa sampai 100 sampai 200-an. Berarti Bapak setiap hari
punya kegiatan di sini, kelompok di sini motong ayam, tapi jumlahnya berbeda-beda. Ya. Kalau hari raya semakin besar, kalau hari-hari biasa tetap Bapak ada tetap kegiatan Pak, sini. Untuk pemasaran kami berkencar ada di Lumbung, sudah di Anyar, terutama kalau kami di Pasar Umum Sukawati. Untuk alat pemanggangannya ini, misalnya serabut kelapa, Bapak ambilnya dari mana? Kalau serabut kelapa, Bu, kami yang di batok kelapa, Bu, kami dibantu juga. Kalau kekurangan mungkin kami bisa ambil di warung ketika di Bengkulu dan lain. Namanya kami ambil di batok kelapa. Ya, terima kasih Pak, Bapak sudah kasih penjelasan dan ada MOU antara batok kelapa dengan perusahaan P2K dalam hal memanggang ayam, itu sudah sangat luar biasa Pak. Artinya serabutnya Bapak ambil dari sana, yang tidak dipakai di batok kelapa Bapak bisa dipergunakan di sini. Terima kasih Pak. Itu di luar hari raya, kalau hari raya kemudian lebih. Kalau harganya 300 ekor. Ada 200-an. Pemanggangannya Ada 200-an. nanti tolong dijaga gini Pak ya, higienisnya nih, kebersihannya. Ya, kemudian habis kan yang cuci. Terus nanti masalah pemasaran apa nanti perlu pembinaan Pak, Gunasi dan Bapak Mekel sama Pak ini pindahnya. Jadi masalah pembinaan, kemudian masalah kesehatan juga biar sama puskesmas koordinasinya ya. Itu permodalan pun tapi dari P2K dari desa ada bantuan. Ada 5 juta. Itu supaya bisa dicicil dengan lancar Bang ya. Nanti juga untuk perkembangan usaha yang lainnya juga di kelompok-kelompok yang lain. Jalan kaki Bu. Ada mobil rugi-rugi. Orang bisnis kan harus perempuan kadang. Manual ya. Manual kayak misalnya langsung gini. Oh, Masuk lebih kan bisa. Dia nulis dan menulisur. Tampil baru 3 hari makanya. Oh, kita Bagus sekali ya. kena pras Mendaging kanji Bu. Kanji. Kenapa? Oh, mencetakannya napi Bu? Bikin plastik. Oh, plastik gede. Bu mau nyoba nanti bikin Tapi rumah. di plastik gelas-gelas nih. Kalau nggak sempat ke sini lari. Iya, di telepon saja. Di kampung daging kanji Bu. Kanji ya. Dere. Oh, dere. Oh, Riki, kita mau. Malah bahasnya jangan kanji. Ya ampun langsung aru artinya mungkin. Iki kurang kilo Bu bahas. Nasi Pak ya. 3 kilo kanjennya mungkin itu. Oh. Soalnya kalau itu nggak kering-kering. Oh, tangan kiri ya harus ya Bu. Kayak jeli saja. Ya sudah, tangan kiri enggak apa Bu kalau udah biasa tangan kiri. Karena ini kan waktu lahir hari-harinya diambil tangan kiri. Mempengaruhi katanya itu apa itu? Itu Langsung pun tadi loh.
Perlu dipraktek sebenarnya waktu tiang itu tiang langsung kenten kerjaan langsung dari ngukus nih ke 3 kilo 6.000. 2 kilo 1 kilo 2.000. 1 kilo 2.000. Lokasinya tahu di jalan apalagi lewat jalur ini jalur segini aja sudah kuat sekali, sudah kuat. Naik kontainer ini proses kuat kan dari yang sudah jadi. Ini yang ini. Begini. Iya. Boleh. ini air mancurnya bentuknya disuruh begitu sama aduknya. Ya sudah itu apa yang bikin misalnya ibu bikin kayak sabun kan, ada sabunnya pas dia tangan kita keluar apa dipakai kan kayak itu ada minyaknya bu, apalagi dia ini bau itu bagus. Sebenarnya misalnya kalau kayak di Nusa Penida mereka bikin minyak ranusan kayak begini kan tegang istilahnya, pakai deg-degan, tidak digoreng, cuma bertahan paling sekian hari dan kayak kita kenying. Kalau prosesnya lama karena digoreng itu lama kok minyaknya dia baru cium aja daging bayinya dan beda kan, beda dengan minyak lama prosesnya minyak ranusan yang prosesnya digoreng. Lalu ibu ngambil di payung itu kan ibu taruh dulu, dan itu lagi digoreng kan sampai sekian jam itu baru ibu masukkan lain kayak tiang kalau beli minyak itu sampai sekian itu makanannya ibu udah tahan paling cuma 1 minggu udah bau karena ibu sudah dengan Facebook sewaktu-waktu dicek baik kenapa dipakai bagian sarafnya harus dicek karena kita sebagai umat Indonesia habis kita kan sudah orang kita ibu-ibu pertama kan kamu kacang sawit bunduan mak gorengan bu dari besek betul kan. Kalau tiang pakai sebaliknya pun masalah. Kalau yang lainnya nggak tahu. Masih pakai ABC yang satu. Ampun, kilo aliannya. Bu, ampun nih. Kilo. Yang kilo mas.
nih. Tengah pada ni. Tengah dia mengambil. Tengah berde tengah. Gininya yang pangannya boiler gini nama Bogasari. Boiler sari namanya. Boiler sari. Supaya nasi aman. Inovasi tahun 2022. Dari tadi juga saya sudah ngomong, itu tadi nggak ada yang penting. Pati, tadi berapa? 2, 3, Namanya telengis. 4, Enak sekali. 5. Itu dari pati. Laris manis. Dan ini adalah produksi ampas-ampasnya, namanya jajan sabon, rasanya enak. Ini bisa Dicoba makan santai dengan teh. keren. Isi santan lagi ini. Ya, udah isi santan pakai ruang butter jadi nyeres. Pakai keju jualnya. Ya nggak usah keju, nggak usah. Sudah ada. Jangan keju mahal. Ini sudah keju. Ada kecuali nanti kemasannya Nika sudah dikasih, maksudnya lebih bagus. Di dalamnya ini ada kacang, baru bisa ngasih keju, ngasih apa ya toppingnya. Sama wijen juga. Tapi ini kan natural. Oke dah, ini natural. Udah masuk di tenang dia. Cuman ya itu tadi karena Cuman sudah belum isi tuang label nih. atos. Kayak kentennya bayi susu kan. Ini kan bayi susu sasarannya pasti ke pasar. Siapa tahu nanti ke supermarket kan lain kemasannya, harganya. Ada telurnya. Kalau ada telurnya kan lebih kenten apa? Ada telur ayam. Ambil kupat-kupat. Pak Sekda kan belum dibuat. Nanti nasi, wis kita menyaring. Iya, sabuk belum ada gambarnya. Sabuk. Pembuatan arang gitu. Iya. Besok baru bisa dibuka. Besok. Ya.